Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Firmansyah dengan NIM 2310712031 dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Ilmu Sejarah. Nah, kali ini aku akan menjelaskan sebuah kasus, yaitu apa sih hubungan AI dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya teman-teman perlu tahu sebenarnya apa sih itu AI. Jadi, AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer dapat meniru kemampuan intelektual manusia. Nah, simpelnya itu seperti itu. Jadi, AI ini memiliki beberapa dampak positif dan negatif apabila digunakan atau diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, apa aja sih? Di sini aku bakal menjelaskan. Nah, yang pertama ada dampak positif nih. Yang pertama itu memiliki ketepatan dan keakuran dalam menjalankan tugasnya. Nah, hal ini dikarenakan komputer itu menjalankan tugas berdasarkan program yang sudah kita rancang sebelumnya secara spesifik. Nah, tentu hal ini membuat sistem AI itu sendiri dapat menjelaskannya secara akurat. Kedua, yaitu bisa digunakan dalam waktu kapan saja dan dalam jangka yang panjang. Hal ini maksudnya dibandingkan manusia yang biasanya terkadang bisa merasa lelah ataupun memiliki keterbatasan dalam hal waktu ataupun penggunaan. Nah, AI justru sebaliknya, kita bisa menggunakan AI kapanpun dan dimanapun asalkan didukung dengan keadaan ataupun materi-materi yang dimiliki. Yang ketiga yaitu AI biasanya cenderung lebih murah dibandingkan ketika kita harus mendatangkan ahli yang memiliki keterbatasan. Dan yaitu dampak-dampak negatif dari penggunaan AI untuk sistem pendidikan di Indonesia. Pertama yaitu membuat guru dan siswa lebih malas. Nah, hal ini tentu saja akan terjadi karena dengan adanya AI kita cenderung akan lebih bermalas-malasan karena sudah ada teknologi yang dapat mempermudah semua pekerjaan kita. Yang kedua yaitu mengurangi lapangan pekerjaan. Nah, ini sedikit berkaitan dengan dampak positif yang pertama sudah saya jelaskan. Hal ini dikarenakan banyaknya sekolah-sekolah ataupun instansi pendidikan yang sudah menggunakan AI sehingga mereka tidak kembali merekrut guru-guru ataupun mereka tidak kembali membutuhkan guru-guru ataupun tenaga-tenaga pendidik sehingga akan meningkatkan angka pengangguran yang ada di Indonesia. Tiga, yaitu resiko tinggi dibobol. Nah, sebenarnya apa sih penyebab penyalahgunaan AI yang ada di Indonesia ini? Yang pertama itu tentu yang paling utama adalah kurangnya edukasi. Nah, kurangnya edukasi ini sehingga membuat kita menggunakan AI ini untuk hal-hal yang negatif. Jadi apabila misalnya kita sudah teredukasi dan mampu mengedukasi orang lain, tentunya kita akan memanfaatkan AI ini dengan baik sehingga hal-hal serupa ataupun penggunaan AI ini tidak kembali terjadi. Yang kedua yaitu terlalu ingin membuat semuanya menjadi simpel. Jadi karena kita ingin terlalu membuat semuanya menjadi simpel, kita cenderung selalu menggunakan teknologi AI ini. Kita sebagai manusia itu sudah tidak menggunakan kemampuan kita sendiri untuk melakukan tugas-tugas baik dalam sudut pandang guru ataupun siswa. Beberapa cara-cara untuk terhindar dari dampak negatif AI itu sendiri. Yang pertama yaitu menjaga privasi data. Salah satu kelemahannya tadi yaitu beresiko dibobol. Jadi dengan menjaga privasi ataupun data-data kita, itu dapat mengurangi dampak-dampak ataupun mencegah dari dampak negatif AI itu sendiri. Karena tentu saja akan ada banyak orang-orang yang berniat negatif sehingga dapat merugikan kita. Jadi kita perlu mencegahnya dengan menjaga data dan privasi. Yang kedua yaitu edukasi. Karena dengan edukasi, maka manusia pun dapat memanfaatkan AI itu sendiri dengan bijak. Yang ketiga yaitu keterampilan teknologi. Nah, seiring berkembangnya zaman, tentunya kita juga harus mengikuti arus perkembangan zaman tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menguasai keterampilan teknologi. Karena dengan keterampilan teknologi kita dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman tersebut sehingga ketika kita sudah menerima AI itu tersendiri, kita dapat memanfaatkannya sebagaimana mestinya dan menghindari hal-hal negatif. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang saya akan berikan. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah kita sebagai seorang manusia tentu kita harus memanfaatkan dan harus teredukasi nih dan mampu mengedukasi orang lain terkait AI itu sendiri agar bisa berdampak baik untuk negara kita dan tidak merugikan negara kita sendiri. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.